Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Puji Tuhan masih ingat karena kan baru tadi malam ya. Kalau yang nggak tahu berarti ketahuan tadi malam nggak datang kurban misa malam Natal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa sukacitanya kita hari ini merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari raya Natal. Sang Kristus lahir di dunia yang di surga tinggi turun ke bumi. Kalau kita memandang sosok Yesus Kristus, sering ada kesalahpahaman, juga bahkan di antara orang Katolik sendiri. Kesalahpahaman yang muncul adalah Yesus manusia atau Allah? Manusia atau Allah? Allah kok manusia? Manusia kok Allah? Ini sering menimbulkan kebingungan. Padahal kalau orang Katolik mendengarkan baik-baik setiap pewartaan Injil, yaitu setiap hari raya Natal diperkenalkan siapa sosok Yesus Kristus. Maka hari ini kita akan mencoba mengulik sedikit bagaimana firman Tuhan membantu kita memperkenalkan siapa Yesus Kristus Tuhan yang lahir pada hari Natal. Kita ingat Injil hari ini dikutip dari Injil Yohanes. Bukan cerita Natal yang disampaikan. Tidak seperti tadi malam. Kalau tadi malam dari Injil Lukas cerita Natal yang disampaikan. Ada para gembala, ada para malaikat pergi ke Bethlehem dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini tidak ada cerita Natal sama sekali. Bahkan kalimat pertamanya berbunyi firman. Mulai dari firman. Pada mulanya ada firman. Nah, saudara-saudari, kalau kita mau memahami siapa Yesus Kristus yang lahir pada malam Natal, yang dirayakan pada hari Natal, kuncinya ada pada Injil Yohanes. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tadi yang saya bacakan, bahkan ketika membaca Injil harus menundukkan kepala, atau bahkan dalam tradisi lama, ketika mengucapkan kalimat itu bahkan harus berlutut. Dalam misa lama sebelum tahun 62, ketika imam mengucapkan firman itu telah menjadi manusia, bahkan tidak boleh berdiri, bahkan ketika membaca Injil harus berlutut. Tapi kalau budaya yang baru tidak ada, tapi saya menyederhanakannya dengan membuat yaitu membungkukkan kepala, karena ini mengungkapkan siapa identitas Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi firman yang keluar dari Allah itu kemudian turun ke bumi. Firman itu kekal, dijelaskan dalam bacaan yang kedua surat Ibrani. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Firman itu yang menjadikan dunia ini. Maka kalau kamu membaca dalam kitab Kejadian, dalam kitab pertama Allah berfirman. Nah, firman itu yang disebut di dalam kitab Kejadian itu adalah Yesus Kristus yang belum berwujud manusia. Jadi bahasa gampangnya, Yesus Kristus sudah ada kekal bersama dengan Allah dalam wujudnya sebagai firman yang kekal, belum ada wujudnya sebagai manusia. Lalu 2000 tahun yang lalu firman yang kekal itu yang diceritakan dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2000 tahun yang lalu mengambil wujud manusia, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Kita menyebutnya Hari Raya Natal. Jadi perayaan Natal sebenarnya adalah perayaan apa, saudara-saudari? Perayaan terwujudnya firman yang tanpa wujud itu sekarang mengambil wujud manusia. Tuhan Allah yang firmannya nggak kelihatan. Kan firman nggak kelihatan. Firman itu kata-kata. Firman itu kalau bahasa sederhananya omongan. Ini saya sedang berkata-kata. Ini saya sedang berfirman kalau bahasa untuk Allah. Saya berkata-kata, saya berfirman. Kata-kata saya kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Ya enggak kelihatan, mau sampai muncrat-muncrat tetap enggak kelihatan. Karena firman tidak kelihatan. Begitulah Allah. Firmannya Allah kekal abadi, enggak kelihatan. Tapi 2000 tahun yang lalu menjadi kelihatan. Berwujud manusia sebab ad verbum caro factum est, yang artinya firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu perayaan Natal. Perayaan Natal adalah perayaan
munculnya firman yang dulu nggak kelihatan, munculnya firman yang dulu kekal di atas sana di surga, maka nyanyian pas awal tadi dari surga tinggi wujudnya firman yang kekal turun ke bumi. Jadi perayaan Natal adalah perayaan merayakan firman yang tidak kelihatan yang kekal itu terwujud akhirnya memasuki bumi, memasuki dunia, berada di antara kita. Maka kalimat lanjutannya, ini bagian penting yang akan menjadi renungan bagi kita. Kalimat lanjutannya, firman itu telah menjadi manusia. Kalimat lanjutannya apa? Dan tinggal di antara kita. Firman yang di surga tinggi tinggal di antara kita karena wujudnya manusia, bisa ketemu orang kemudian sama persis seperti kita. Maka bahasa gampangnya, hari raya Natal adalah hari rayanya orang Kristen yang merayakan Allah, atau lebih tepatnya firman Allah menemani manusia di bumi, menjadi sama seperti kita, berada di antara kita, bahkan seperti kita mengalami kesulitan hidup sebagai manusia bumi ini. Maka kalau jadi orang Kristen, saudara-saudari, sulit protes kepada Tuhannya orang Kristen. Kalau Tuhan yang lain itu cuma di atas-atas sana, nyuruh-nyuruh aja, itu bukan Tuhannya Kristen. Kalau di atas, hei umatku, kamu harus begini, jauhi laranganku, begini. Kalau kamu nggak begini, kamu nggak begitu, saya hukum, masuk neraka jahanam, mati kamu. Nah, di atas surga tinggi itu bukan Tuhan Kristen. Tuhannya Kristen turun ke bumi menjadi bagian dari hidup manusia dan merasakan kesulitan daging seperti kita manusia. Menjadi sama persis seperti kita. Maka kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, sama seperti perjalanan hidup kita yang sering tidak mudah. Kehidupan kadang tidak ramah, bumi ini tidak selalu mudah bagi kita. Tapi kita terus menerjangnya dengan kekuatan berkat Tuhan. Sebagaimana dulu Kristus menjadi manusia juga tak pernah mudah. Perhatikan, malam Natal, bahkan di hari pertama beliau hadir di bumi, gitu kan? Hari pertama melihat bumi ini, hari pertama lahir di bumi ini, langsung dilanda kesulitan. Lahir di tempat yang tidak sebagaimana mestinya, bukan di tempat yang layak, bukan di keranjang bayi yang bagus, tapi di palungan yang maknanya sudah saya jelaskan tadi malam. Berbahagialah yang ikut kurban misa tadi malam karena tahu ada depan palungan, itu maknanya palungan. Belum lagi kesulitan belum selesai. Nanti kalau kamu dengar cerita-cerita selanjutnya, ketika ada raja jahat, Raja Herodes si bedes, yang kemudian memerintahkan anak umur 2 tahun ke bawah, bunuh. Bayi Yesus masih merah digendong ibunya dan bapaknya lari tunggang langgang untuk sampai ke Mesir. Padahal jaraknya begitu jauh. Kesulitan yang didera, kesulitan yang melanda terus. Maka saudara-saudari, kalau kita jadi orang Kristen itu, kalau protes kepada Tuhan kita sulit. Tuhan, aku mengalami sakit hati. Kan gitu ya. Kita ini kan gampang sakit hati, gampang baper, terus protes gitu. Lah Tuhan Yesus itu juga pernah mengalami kayak kamu, persis kayak kamu, persis banget. Kalau cuma urusan sakit hati, urusan sulit mengampuni, Tuhan mengampuni karena pernah juga ngalami sakit hati. Tuhan, aku gak punya uang, susah sekali hidup. Nah, Tuhan tinggal bilang, lah kamu cuma gak punya duit. Aku tuh begitu lahir sulit sekali minta ampun. Mau kamu lahir di kandang? Tuhan kan bilang begitu. Sulit kan protes kepada Tuhannya Kristen itu? Sulit loh. Orang-orang muda yang nyanyi di sana, wah Tuhan. Orang muda itu masalahnya apa sih? Putus cinta, broken home lagi. Kok broken home sih? Broken heart, broken home lagi. Mengganggu nih ya, jadi kacau. Broken heart ini ada bisikan salah tadi dari sini ya. Broken heart kan orang-orang muda kan broken heart gitu kan. Putus cinta, hati berkeping-keping, diputuskan kekasih. Nggak bisa move on, putus cinta. Tuhan, aku putus cinta. Tuhan tinggal bilang, loh aku tuh pernah putus cinta. Loh apakah Tuhan Yesus pernah pacaran? Bukan soal pacaran. Putus cinta itu nggak hanya soal pacaran. Perhatikan ketika terjadi pengkhianatan, pada saat
mau disalibkan, ditinggalkan murid-muridnya. Ini putus cinta, perasaan yang sama dengan putus cinta. Hancur, broken heart, heart yang broken persis sama, tidak berbeda dengan kita. Jadi kalau cuma urusan putus cinta, orang-orang muda berat. Tuhan Yesus pernah mengalami broken heart yang sama yang kamu alami, juga orang-orang muda semua dari kita alami. Maka saudara-saudari, Natal merayakan apa? Satu, firman kekal turun ke bumi, Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dua, dia menjadi sama dengan kita, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menemani hidup kita. Jadi Natal pernyataan cinta Tuhan kepada kita. Wahai umatku, tenanglah, aku di sini bersamamu. Aku ada memberi kekuatan. Kalau kamu mengalami kesulitan hidup, aku, kata Tuhan, pernah mengalami kesulitan yang sama dan aku melaluinya. Maka kekuatanku, berkatmu ada bersama kamu. Maka Natal artinya Allah yang tinggal bersama kita. Maka rasa ditemani, perasaan bahwa Yesus ada bersama kita, firman yang tinggal di tengah-tengah umatnya, itulah warta Natal yang sejati. Mungkin wahai orang-orang muda, kamu sekarang mengalami broken heart. Tuhan Yesus, kamu kan dulu juga pernah broken heart. Gimana sih caranya biar move on? Nah, Tuhan Yesus juga bisa move on. Move onnya daya kekuatan itu tersalur pasti kepadamu kalau kamu mohon daya kekuatan itu. Sebab Allah yang tinggal bersama kita menemani. Tenang, ini ada aku di sini. Aku pernah mengalami berbagai kesulitan seperti hidupmu, tapi sekarang aku mau datang, ada bersama denganmu. Itu warta Natal yang sejati. Kalau itu yang kita terima, sejuk hati ini. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Shalom alaikum.